mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan begitu besar kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kami semua Tuhan, boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2025 ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Dan walaupun daging kami ini lemah Tuhan, dan kami sering untuk tidak taat dan meninggalkan Engkau Tuhan, namun kasih-Mu yang melimpah, kasih-Mu yang kekal, yang selalu merangkul kami Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat saat-saat yang indah ini Tuhan. Engkau menghimpunkan kami semua Tuhan pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama merasakan hadirat Engkau yang kudus, merasakan kasih Engkau yang besar dalam kehidupan kami, dan merasakan Tuhan bahwa Engkau yang selalu bertata di dalam kehidupan kami, yang menjadi Raja dalam segala kehidupan kami, dan Engkau yang mengendalikan Tuhan segala masa depan kami, kehidupan kami hari ini, esok, dan selamanya. Kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang dahsyat, yang penuh kasih, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang memampukan kami semua di sini untuk kami boleh belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu itu berkuasa membuat kami berdampak dalam kehidupan ini Tuhan, dan kami benar-benar bisa berdampak bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi sahabat kami, dan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Biarlah Bapa pagi hari ini kuasa Roh-Mu yang kudus yang berkuasa, yang mengurapi kami semua Tuhan, sehingga kebenaran firman yang akan kami baca bersama-sama boleh termateraikan dan juga boleh Tuhan berdampak, berbuah, dan juga mengubahkan kehidupan kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, karakter kami, seluruh sikap kami yang lama Tuhan, yang mungkin sudah puluhan tahun yang kami simpan, yang kami bangga-banggakan. Kami mau Tuhan melepas itu semua Tuhan, dan kami mau menggantikan dengan sesuatu yang baru, yang daripada Engkau yang sangat luar biasa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Taruh gini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Cek. Agak menggema. Enak dibuatnya. Iya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, aman dalam kedaulatan dan rencana Tuhan. Ya. Jadi tema pada pagi hari ini adalah aman dalam kedaulatan dan juga rencana Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang memasuki 2025 itu banyak sekali, kalau kita lihat di media sosial dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, orang-orang meramalkan 2025 ini dengan macam-macam ya. Dan kadang-kadang kita sebagai orang percaya kita ke distract Bapak Ibu, pikiran kita itu ke distract ya. Masa sih omongan orang itu benar? Nah, salah satunya bulan November atau Oktober ada satu cowok di Indonesia yang sukanya meramal memang. Dan saya waktu itu melihat Bapak Ibu, dia melihat waktu memasuki 2025 itu akan ada kebakaran besar. Dan itu waktu itu bulan November atau Oktober. Ya, jadi dia melihat satu penglihatan besar akan ada kebakaran besar, nggak tahu di mana gitu ya. Saya pikir mudah-mudahan bukan di Indonesia. Hati kecil saya Bapak Ibu.
nggak taunya waktu memasuki 2025 nggak taunya bener ada kebakaran dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu apakah itu karena penglihatan kadang-kadang kayak gitu tuh Bapak Ibu bisa iya dan enggak gitu ya, karena iblis itu juga bisa memakai orang lain untuk menakut-nakutin kita ya. Dan kejadiannya benar ya, kita melihat 2025 ini belum apa-apa ya, Tuhan izinkan terjadi. Mana Bapak Ibu? Los Angeles ya, California, kebakaran itu mungkin satu kota yang elit dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Kebakaran yang sangat luar biasa. Dan saya melihat ada Mel Gibson yang Passion of the Christ Bapak Ibu, yang rumahnya 40 juta US dollar. Kalau dikali 40 juta dikali 16.000 Bapak Ibu itu sendiri aja rumahnya harganya berapa itu ya. Harganya mungkin ya sekitar 1 triliun ya. Ngeri Bapak Ibu ya. Jadi dalam sekejap ya orang mengumpulkan harta puluhan tahun jadi aktor hebat dan lain sebagainya, dalam sekejap dibalik sama Tuhan. Jadi kita perlu belajar ya. Jadi apa yang diberi sama Tuhan, Tuhan juga bisa mengambil ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu mengandalkan apapun yang kita punya, kita harus ingat bahwa yang kita punya itu juga pemberian daripada Tuhan ya. Dan tema saya pada pagi hari ini adalah aman dalam kedaulatan Tuhan dan juga rencana Tuhan. Bapak Ibu harus aminin ya. Karena kita juga masih baru melangkah Bapak Ibu di 2025 ini, di bulan Januari. Tanggal berapa ya? 19. Saya itu sampai gak hafal tanggal Bapak Ibu. Saking semangatnya ya, pokoknya semangat aktivitas gitu sampai lupa. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 19 minggu ke-3 ya. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau Tuhan izinkan kita masuk ke minggu ketiga di 2025 ini, Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa kita aman dalam kedaulatan dan juga rencana Tuhan ya. Dan percayalah Bapak Ibu 2025 ini kita pasti bisa melewatinya ya, karena kita nggak sendirian, kita ada Immanuel. Siapa Immanuel Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengandasi renungan pada pagi hari ini di Efesus pasal 1. Bapak Ibu bisa catat ataupun bisa rekam ataupun bisa foto. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 11. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 11 ya, saya bacakan yang ganjil Bapak Ibu yang genap ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. 11 sama-sama. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Efesus 1 ayat 7 sampai 11 ini Bapak Ibu nanti baca berulang-ulang di rumah. Ya, itu maknanya dalam banget Bapak Ibu ya, isinya dalam banget ya. Segala rahasia Allah semuanya itu dibongkar habis sama Rasul Paulus ya. Jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu baca mulai dari ayat 7, 8, 9, 10, 11 ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Ya. Menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya ya, Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu ini luar biasa sekali ya. Jadi surat Efesus ini ya ditulis Bapak Ibu sama Rasul Paulus ya, itu di dalam penjara ya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau orang biasanya dalam keadaan yang mungkin terhina
limit stres ataupun mungkin dalam ketegangan kesakitan, itu mungkin orang bersungut-sungut Bapak Ibu. Tapi ketika orang itu tajam itu benar-benar rajin secara rohani, ya, punya goal dalam hidupnya, ya, dan juga punya tujuan yang jelas dalam hidupnya, dan selalu mengasah Bapak Ibu, selalu mengasah semuanya, termasuk pengetahuan di dalam Tuhan dan juga macam-macam Bapak Ibu, ya. Dia itu benar-benar selalu bergairah. Ya, salah satunya Rasul Paulus, ya. Surat Efesus ditulis Rasul Paulus dari penjara. Jadi bisa bayangin Bapak Ibu, ya, kepada jemaat di Efesus, ya, yang waktu itu budaya Romawi itu benar-benar sangat penuh dengan penyembahan berhala Bapak Ibu, ya. Tekanan sosial, perpecahan dan lain sebagainya. Jadi Rasul Paulus itu memberikan satu surat yang sangat luar biasa. Mengapa Efesus, ya, yang dipilih Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama saya tulis di sini Bapak Ibu, mengapa sih surat Efesus, ya, mengingatkan Bapak Ibu, surat Efesus ini mengingatkan identitas kita di dalam Kristus, ya. Kalau Bapak Ibu tadi baca mulai dari ayat 7 sampai ke 11 itu dengan jelas, ya. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat mulai dari pasal 1, pasal 2 dan seterusnya, itu kaya dengan doktrin Bapak Ibu, ya, kaya dengan pandangan-pandangan yang benar-benar benar, ya. Mengingatkan identitas kita di dalam Kristus. Bapak Ibu masih ingat identitas kita di dalam Kristus adalah sebagai anak Bapak Ibu, ya, bukan lagi hamba tapi anak, ya. Dan juga surat Efesus ini mengungkapkan pentingnya rencana Tuhan atas orang-orang pilihan, atas gereja, atas umat pilihannya. Dan ketiga, menekankan kehidupan yang digerakkan oleh Injil, ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca, misalkan di rumah Bapak Ibu pasal 1 sampai pasal 3 di surat Efesus itu Bapak Ibu, itu doktrinnya jelas, ya. Jadi benar-benar mengajarkan tentang doktrin Bapak Ibu, identitas kebenaran Injil itu seperti apa sih, itu nanti dibongkar semua bersama Rasul Paulus, ya. Kalau pasal selanjutnya Bapak Ibu pasal 4, 5, 6 itu hidup yang digerakkan sama kebenaran Injil, ya. Kenapa sih mereka Rasul Paulus, Petrus dan lain sebagainya, mereka itu suka sekali Bapak Ibu, ya, menginjil dan lain sebagainya, karena memang benar-benar mereka tahu tujuan hidupnya, ya, nggak sampai meleset Bapak Ibu, ya. Jadi benar-benar setiap hari itu tajam, ya. Tajam itu bukan hanya bukan hanya memiliki Yesus secara pribadi, tapi membagi-bagikan Yesus itu kepada banyak orang Bapak Ibu. Itu yang tajam sekali, ya. Tajam itu pasti hidup kita berdampak. Siapa yang hidupnya kepingin berdampak Bapak Ibu? Ya, kita semua pastinya, ya. Supaya saat kita nanti pulang dipanggil sama Bapak, kita itu bangga karena hidup kita berdampak Bapak Ibu. Ya, kalau sudah dikasih usia sampai 80 tahun gitu Bapak Ibu, nafas sampai 80 tahun, habis itu pulang, apa aja yang sudah kamu lakukan? Ya duduk diam Mbak, ya waduh Bapak Ibu, ya pasti agak gimana gitu, karena kita ketemu Bapak kita gitu, ya. Tapi kalau kita sudah berdampak, kita pulang itu dengan bangga, ya. Karena talenta-talenta yang Tuhan kasih memang perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Jadi dari ayat yang 7 sampai 11, ya, kalau Bapak Ibu nanti baca-baca di rumah gitu, ya, kita itu sebenarnya nggak perlu cari berkat yang aneh-aneh di dunia ini Bapak Ibu, ya, karena semuanya itu sudah kita baca di Efesus 1 ayat 7 sampai 11, ya. Segala berkat rohani telah dikaruniakan kepada kita di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Kristus Yesus. Tadi sudah ditulis jelas loh. Segala berkat rohani telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki Kristus Yesus, berkat-berkat rohani itu juga menempel, mengiringi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu, ya. Tuhan sudah memilih kita, itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa menolak panggilan Tuhan, ya. Mungkin saat itu, ya, Yusuf Roni sampai sawat-sawat Bapak Ibu, jemaat-jemaat waktu tahun dulu 1970-an sekian, ya, atau jemaat gereja diseratin, dilemparin di Jawa Barat dan lain sebagainya, selalu kayak gitu Bapak Ibu, ya. Tapi sekali ditangkap sama Tuhan Yesus Bapak Ibu, selesai, ya. Benar-benar langsung nggak tahu, pengen baca firman Tuhan terus kelopak Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan itu memilih kita.
Tuhan juga mengadopsi kita, bukan hanya memilih Bapak Ibu, mengadopsi ya, menjadikan kita anak-anak terang ya. Jadi jangan lihat Bapak Ibu hari ini jatuh bangun dalam dosa dan lain sebagainya. Percayalah, kita itu tetap dalam kedaulatan Tuhan. Kita tetap dalam adopsi Tuhan Yesus. Ya, dan dibuktikan Bapak Ibu segala berkat rohani yang melimpah itu apa? Dibuktikan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah menebus kita ya dari dosa-dosa. Jadi yang ditebus itu bukan dosanya, tapi yang ditebus adalah kita. Untuk dosa diambil semua sama Tuhan Yesus ya. Untuk sebuah tujuan tertentu ya, tujuan tertentu tadi sudah kita baca, tapi nanti saya akan jelaskan di selanjutnya ya. Nah, ada 3 poin pagi hari ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya, dan Bapak Ibu berdoalah supaya setiap firman yang dibagikan ini jangan sampai jatuh di semak belukar, diambil sama pohon gagak gitu ya, ataupun mungkin kita sampai ngantuk dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu sebenarnya semua itu ada kuasa-kuasa gelap yang membuat kita nggak suka membaca firman Tuhan dan merenungkan. Ada 3 poin Bapak Ibu dari Efesus 1 ayat 7 sampai 11 ini. Poin yang pertama, ada rencana dan tujuan Tuhan untuk sejarah ya. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu, ada rencana dan tujuan Tuhan untuk sejarah. Jadi sejarah mulai dari penciptaan sampai sekarang, sampai ke depannya Bapak Ibu, itu ada rencana dan tujuan Tuhan dalam sejarah kehidupan manusia ya. Poin yang kedua, segala sesuatu dalam sejarah adalah bagian dalam rencana Tuhan ya. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu ya, aduh kok gak enak ya hidupku dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu masih ingat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu dalam sejarah kehidupan kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya, itu bagian juga dari kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, Yesus Kristus adalah inti dari segala rencana Tuhan. Luar biasa, ya. Jadi mulai dari Adam Hawa dan lain sebagainya Bapak Ibu, ya, kejatuhan manusia dan lain sebagainya, semua Bapak Ibu sejarah kehidupan manusia di muka bumi itu semuanya berpusat ya Yesus Kristus, inti dari segala kejadian yang ada di dunia ini ya. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Poin yang pertama, ada rencana dan tujuan Tuhan dalam sejarah manusia untuk sejarah kehidupan kita ya. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 9 sampai 10 ya. Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan, Bapak Ibu menyimak baik-baik ya. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan ini dipatok sama burung gagak. Ya, burung gagak ini yang di sebelah kita Bapak Ibu. Ya, yang warnanya abu-abu, nggak kelihatan, tapi membuat kita melihat HP, ke-distract dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu fokus. Oke. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, ayat 10a, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Semua rahasia Allah sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus ya. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi rahasia kalau kita benar-benar mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah tahu Yesus adalah kebenaran dan hidup, dan kita tahu bahwa jalan satu-satunya kepada surga, dan untuk kita bisa dekat sama Allah yang Maha Kudus ya, yaitu dengan iman percaya kepada Yesus, sehingga kita bisa berdoa, bersekutu ya, walaupun kita masih dalam dosa Bapak Ibu. Saat kita mendekat sama Tuhan, kita nggak dihukum. Kalau zaman dulu, kalau sampai kita menghadap sama Allah yang Maha Kudus, kita masih menyimpan dosa Bapak Ibu, tahu sendiri akibatnya ya. Banyak para imam-imam besar yang saat itu pun juga bisa mati di tempat. Kenapa? Karena mereka masih simpan dosa kok menghadap sama Allah yang Maha Kudus gitu ya. Jadi semua rahasia sudah dinyatakan Bapak Ibu sama Allah Bapa ya di dalam Kristus Yesus. Jadi sudah tidak ada rahasia yang besar lagi ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus ya. Allah sudah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus ya. Jadi jangan percaya ya kalau ada yang berbicara ada rahasia Allah.
Saya bisa mendengar suara Allah, ada rahasia Allah. Bleketes Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita sudah belajar dari Paulus ya, rahasia Allah yang paling besar adalah sudah digenapkan di dalam Kristus Yesus. Sejarah selalu memiliki arah dan tujuan Bapak Ibu ya, yang akan tercapai kepenuhannya pada waktu yang telah ditentukan sama Bapa. Tadi yang sudah kita baca ya. Termasuk kalau Bapak Ibu lihat ya, sejarah memiliki arah dan tujuan yang tercapai kepenuhannya pada waktu yang sudah ditentukan juga sama Allah. Perang di Ukraina, kira-kira menurut Bapak Ibu kebetulan atau ada dalam rencana Tuhan? Ukraina sama Rusia ini dekat, dulunya sahabat, akhirnya perang Bapak Ibu ya. Habis itu apalagi yang perang kemarin? Israel sama Palestina. Iya. Ya, tapi sebenarnya Palestina itu sebenarnya nggak mau ngelamak Bapak Ibu ya, nggak mau ngokong. Yang ngokong itu gerakan apa? Hamas ya, ngokong Bapak Ibu ya. Jadi kalau Palestina itu sebenarnya di sana tambah pohon-pohon Natal, mereka itu benar-benar luar biasa. Tapi benar-benar gerakan orang-orang yang Hamas ini Bapak Ibu yang benar-benar sangat radikal itu selalu ya. Kalau nggak ngebom, kalau nggak menyakiti tentara di Israel itu nggak bisa tidur mereka. Jadi termasuk perang di Ukraina, Israel, Hamas, bahkan Bapak Ibu kebakaran yang kemarin kita lihat ya di TV, di YouTube, di TikTok saya baca waktu ke distrik pikiran saya, wih kok ngeri ya. Baru masuk awal 2025 Tuhan sudah tunjukkan kedahsyatannya. Kebakaran yang begitu besar Bapak Ibu. Yang biasanya kebakaran kayak gitu tuh kita lihat di mana? Box office ya, film-film bioskop Bapak Ibu. Tapi ini Tuhan tunjukkan loh ya. Begitu gampangnya Tuhan mengambil kepunyaannya. Kalau Tuhan beri ya, dan kalau sampai umatnya, orang-orang yang dulunya percaya berubah jadi ateis Bapak Ibu ya, konon kabarnya di Los Angeles sama California ini juga banyak ateis ya. Kemarin juga masuk di ini ya, pemberitaan kasih 3 tokoh gitu ya, tokoh ini. Waduh, Yesus gak ada yang pilih Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu gak ada yang pilih, Tuhan yang menebus manusia gak ada yang pilih, dikasih voting gitu gak ada yang pilih. Habis itu diejek-ejek, ditertawakan. Ya, habis itu beberapa hari kemudian Tuhan izinkan dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu apakah itu memang hukuman dari Tuhan dan lain sebagainya. Tapi yang kita perlu percaya Bapak Ibu, sejarah memiliki arah dan tujuan ya, dan Tuhan ya akan melaksanakan rencananya dalam segala sesuatu. Ya, sama seperti ayat segala perkara yang tadi ya sudah kita ini, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara ya untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia itu. Ya, termasuk kebakaran di California Bapak Ibu, itu bagian dari arah dan tujuan Tuhan ya. Banyak bule-bule nginjil di tengah jalan Bapak Ibu ya. Bahasanya itu nanti akan ada murka bagi California dan Los Angeles, itu mungkin ada profetik dan lain sebagainya. Gak direken Bapak Ibu sama mereka ya, benar-benar mereka itu sudah dilelapkan, disilaukan dengan gemerlapnya kemewahan di Los Angeles sama California ya. Dan yang disikat habis itu kok ya Palisade, tempat kota-kotanya Mel Gibson yang punya rumah. Habis itu ada siapa itu yang Titanic, siapa? Yang cowok Leonardo DiCaprio Bapak Ibu, rumahnya bagus banget ya, yang kemarin keserempet PDD juga gitu ya. Habis itu macam-macam Bapak Ibu ya, artis-artis ya. Tapi ada juga Bapak Ibu ya, orang-orang yang dikasihi Tuhan rumahnya nggak kebakar, padahal samping-sampingnya kebakar. Kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus atau mereka ateis, wah itu mungkin kebetulan. Segala sesuatu itu kebetulan. Ini pikirannya orang ateis selalu seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar tentang kedaulatan Tuhan, dalam sejarah Tuhan punya arah dan tujuan Bapak Ibu ya, yang tercapai kepenuhannya untuk rencana yang besar yang akan ditentukan pada waktunya ya. Kita belajar lagi Bapak Ibu, ada satu ateis yang berkata seperti ini, saya catat. Manusia adalah hasil dari penyebab-penyebab yang tidak memiliki tujuan. Ini sesat banget Bapak Ibu ya. Asal usulnya, harapannya dan keyakinannya hanyalah hasil dari pertemuan kebetulan atom-atom. Jadi semuanya itu pokoknya kebetulan Bapak Ibu ya.
terjadi perang kebetulan, terjadi air bah di Aceh semuanya kebetulan dan lain sebagainya. Semua pencapaian manusia akan lenyap dalam kehancuran alam semesta. Jadi kalau Bapak Ibu semakin dekat sama orang-orang ateis, Bapak Ibu akan jadi orang pesimis, Bapak Ibu, ya, akan jadi orang pesimis. Ada juga yang mengatakan manusia dan semua yang dianggap bermakna hanyalah hasil kebetulan tanpa tujuan akhir. Ini orang ateis itu punya makna kehidupan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Manusia dan semua yang dianggap bermakna hanyalah hasil kebetulan tanpa tujuan akhir. Jadi hampa, ya, mereka itu seperti itu. Makanya pokoknya di Eropa, di Amerika itu benar-benar liberal, Bapak Ibu. Tahu liberal? Bebas, ya, mereka pokoknya harus benar-benar melakukan segala sesuatu itu menurut kehendaknya, ya, karena ada kehendak bebas, ya. Jadi sangat PDW, Bapak Ibu, ya, sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang keras kepala, manusia-manusia yang akhirnya nggak punya empati, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sadar, ya, Indonesia ini, Bapak Ibu, salah satunya adalah korbannya, ya. Freeport itu sudah diambil dari berapa puluh tahun yang lalu, ya, sama negara adidaya itu, Bapak Ibu, dan itu nilainya mungkin sudah triliunan US dollar, Bapak Ibu, ya. Tapi ada satu sosok dari Solo lagi, ya, yang mempertahankan sehingga saham untuk Indonesia 51%. Itu pun ada dicaci maki sama orang Indonesia, ya. Ya, memang benar-benar di dunia ini sudah bejat, Bapak Ibu, ya. Cara pandangnya orang ateis, cara pandangnya orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu sudah masuk dalam kuliah, ya, bahkan sudah masuk dalam filsafat-filsafat tanpa disadari itu memotivasi banyak anak-anak muda. Hati-hati, Bapak Ibu. Alkitab menyatakan dengan jelas, Bapak Ibu, hidup kita tidak acak, ya. Jadi hidup kita itu tidak kebetulan, ya, tidak acak, Bapak Ibu, melainkan bagian dalam dari rencana Allah yang kekal. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi hidup manusia, hidup kita orang-orang pilihan itu nggak acak, nggak kebetulan, nggak ada sesuatu yang kebetulan, ya. Tapi melainkan bagian dari rencana Allah yang kekal, ya. Seperti yang tadi saya katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Ya, kita baca ayat yang ke-11 sekarang. Efesus 1 ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, Bapak Ibu, ya. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini nggak ada yang kebetulan, ya. Jadi kalau kita baca, di dalam Dia kami juga telah dipilih, ya. Di dalam Dia kami juga telah dipilih, Bapak Ibu, ya. Ditentukan sebelumnya sesuai dengan rencana Dia yang melaksanakan segala sesuatu menurut kehendaknya, ya. Jadi menurut kehendaknya segala sesuatu dipilih, Bapak Ibu, itu adalah bahasa kedaulatan Tuhan atau rencana Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jadi bersyukur, Bapak Ibu, bila segala pilihan-pilihan kita ataupun keputusan-keputusan kita itu nggak selalu terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur, Bapak Ibu, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu menginginkan mendambakan sebuah pekerjaan, tapi kok Tuhan nggak nyatakan, Tuhan kok tambah kasih pekerjaan yang kayak gini, Bapak Ibu bersyukur aja, ya. Kalau semuanya diloloskan sama Tuhan, ya, itu tambah hati-hati, Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan punya kendali dalam kehidupan kita, ya, gak semua yang kita impikan, yang kita inginkan itu terjadi sesuai kehendak kita. Karena Tuhan turut bekerja, Bapak Ibu, dalam segala sesuatu, ya. Jadi bila Bapak Ibu mengalami asam manisnya garam, ya, apalagi yang sudah menikah, gitu ya, yang sudah punya anak, gitu ya, beban kehidupannya pasti sudah bertambah daripada yang masih belum, ya. Lika-liku dan lain sebagainya, asam manis, Bapak Ibu, ya. Semuanya ini ada maksud Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Ada satu perkataan yang bagus, namanya Jonathan, Bapak Ibu, ya, Jonathan Edward mengatakan, kita tidak akan memahami sejarah sampai kita melihatnya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat
kebakaran, melihat perang, melihat aduh kok banyak kejadian-kejadian aneh di dalam dunia ini, beliau mengatakan kita tidak akan memahami sejarah kehidupan di dunia ini sampai kita melihatnya sebagai panggung untuk kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu Bapak Ibu ya, Tuhan izinkan terjadi ya, sampai kita bisa melihatnya sebagai panggung untuk kemuliaan Allah. Jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana keyakinan kita bahwa Allah memiliki rencana untuk sejarah mengubah cara kita memandang kehidupan, terutama di tengah situasi yang gak menentu ya. Pernahkah ada perasaan bahwa kita tidak berarti Bapak Ibu ya? Bagaimana kebenaran Injil memberikan makna yang arah dalam kehidupan kita? Jadi mungkin ada masalah dalam hal ekonomi Bapak Ibu pagi hari ini, saya nggak tahu ya. Mungkin ada juga masalah keluarga yang hari-hari ini kalau ngomong sama pasangannya panas terus Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada masalah sakit gitu ya, sakit penyakit dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya di situ justru kita mengalami Tuhan Bapak Ibu ya. Dalam segala suka duka kita ya, kita mengalami Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus dalam suka dukanya di penjara menginjil Bapak Ibu ya. Itu kan sesuatu yang baik, tapi akhirnya di penjara. Tuhan izinkan Rasul Paulus di penjara, tapi dalam kedukaannya ya, Tuhan justru ya memakai Rasul Paulus dengan begitu luar biasa, dan Rasul Paulus dalam penjara mengalami Tuhan dengan begitu maksimal Bapak Ibu ya. Dan kita bisa kembali lebih dekat sama Tuhan ketika kita bisa merefleksikan segala kejadian dalam kehidupan kita. Kita masuk poin yang kedua Bapak Ibu. Segala sesuatu dalam sejarah yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk kita semua Bapak Ibu, bagian dari rencana Tuhan ya. Jadi segala sesuatu dalam sejarah bagian dari rencana Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu, segala sesuatu dalam sejarah bagian dari rencana Tuhan, maksudnya apa? Masih ingat ketika Tuhan Yesus setelah berkuasa jalan ke padang gurun ya, ketemu sama siapa? Iblis gitu ya. Jika engkau anak Allah gitu ya, ubahlah batu ini menjadi roti gitu ya. Dan Tuhan sudah membuka rahasianya. Jikalau kita nanti ada suara-suara negatif gitu ya, Yesus menjawab sudah tertulis ya. Jadi ketika ada distrik-distrik suara-suara dari setan Bapak Ibu, kita selalu baca firman Tuhan, ada tertulis ya. Oh iya, bersukacitalah senantiasa. Ketika Bapak Ibu hari-hari Bapak Ibu ada di atas, Bapak Ibu bisa bersukacita. Tapi ketika Bapak Ibu diizinkan Tuhan ada di bawah, terhimpit dan lain sebagainya, Bapak Ibu ada suara-suara liar dalam pikiran kita. Suara-suara liar itu suara-suara dari iblis Bapak Ibu. Ya kan, bener kan? Kamu itu nggak berguna dan lain sebagainya. Suara-suara itu akan muncul Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus lawan dengan perkataan yang Tuhan Yesus sudah contohkan. Ada tertulis, bersukacitalah senantiasa ya, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya terhadap poin yang kedua, segala sesuatu dalam sejarah bagian dari rencana Tuhan ya. Apakah segala sesuatu sudah ditakdirkan ya? Kalau saudara sepupu kita filmnya itu takdir, tentang film-film takdir itu pokoknya semuanya sudah takdir. Jadi mereka sampai nggak ada harapan Bapak Ibu, yang lemes dan lain sebagainya gitu ya. Apakah segala sesuatu sudah ditakdirkan gitu ya? Kalau bahasa kerennya sekarang itu predestinasi ya, segala sesuatu sudah ditetapkan Tuhan gitu ya. Dan ini menjadi pergumulan manusia, apalagi orang-orang ateis Bapak Ibu, yang menganggap segala sesuatu itu kebetulan, semuanya itu acak kebetulan. Semuanya itu nanti semuanya akan sirna, sia-sia, kembali kepada atom lagi. Ya, manusia diciptakan dari atom, kembali ke atom, hancur lebur. Wah, itu pikiran sesat Bapak Ibu ya. Ada juga pikiran sesat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam penginjilan dan pengajaran firman Tuhan, tapi pada akhirnya Bapak Ibu ya, mereka keluar ya keyakinan aslinya. Awalnya bersumber dari firman Tuhan Bapak Ibu, tapi karena iblis bekerja dengan luar biasa ya, akhirnya memakai kekuatan manusia Bapak Ibu, akhirnya memaknai firman Tuhan ini nyeleneh gitu ya.
Ya, Bapak Ibu tahu lah ya, para hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya dengan Tritunggal, ya. Jadi ya kalau Allah itu ya Bapa, kalau Yesus itu ya anak, pribadi yang kedua. Itu tokoh besar, ya, tahu lah ya. Itu tokoh besar Bapak Ibu yang nggak percaya Allah Tritunggal, ya. Dan muridnya banyak, ya. Mahasiswanya banyak Bapak Ibu, dan mereka selalu membela ya junjungannya ini, dosennya ini, guru besarnya ini Bapak Ibu. Dan bayangin kalau itu sampai benar-benar dimaknai dengan sungguh-sungguh sama murid didiknya. Waduh, itu sangat-sangat menyesatkan Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali ke laptop ya. Jadi kalau dunia sekuler Bapak Ibu, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus ya, sampai saat ini mereka belum menemukan jawabannya. Ya, apakah segala sesuatu ini sudah ditakdirkan? Mereka nggak ngerti Bapak Ibu ya. Mereka ngertinya semua ini kebetulan gitu ya. Sampai banyak orang termasuk di Jawa gitu ya, mereka itu sangat katam, sangat hafal sama primbon gitu ya. Tahu primbon Bapak Ibu yang Jawa? Mama saya Jawa dan mama saya itu sangat ngerti primbon Bapak Ibu. Saya ditanya, kamu apa? Kamis. Istrimu apa? Ini. Tanggal lahirnya apa? Ini. Tahun berapa? Wah, langsung ketemu Bapak Ibu. Waduh, Pahing sama Wage gak cocok ini. Waduh. Ini kalau diteruskan berantem. Wih, bener berantem Bapak Ibu. Tapi ya dalam segala kasih karunia-Nya, wes gitu ya. Jadi kalau kita tahu kebenaran Bapak Ibu ya, walaupun dunia mengatakan gak cocok dan lain sebagainya, dalam segala kasih karunia-Nya kita belajar kasih. Amin Bapak Ibu ya. Nah, dari orang-orang sekuler, orang-orang yang nggak percaya Tuhan Bapak Ibu, dapatkah sejarah diubah gitu ya. Makanya ada film-film Bapak Ibu ya, film tentang memutar perjalanan sejarah gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film-filmnya gitu ya, ada orang yang hidup di tahun 2025 kembali ke hidup 1900-an, 1000 inian, habis itu mereka memutar waktu. Pernah nggak lihat film kayak gitu Bapak? Sering ya kayak gitu. Jadi itu orang-orang yang sebenarnya orang-orang ateis yang suka film-film kayak gitu Bapak Ibu. Mereka kepingin memutar waktu segalanya supaya mereka bisa merubah nasibnya dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah itu turut bekerja. Jadi mereka nggak percaya kedaulatan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Dapatkah sejarah diubah? Apakah setiap usaha mengubah sejarah sebenarnya merupakan kejadian yang sudah tertulis? Mereka itu masih mempertanyakan semuanya, gitu ya. Jadi banyak yang bergumul Bapak Ibu di bumi ini ya, orang-orang yang nggak kenal tentang kebenaran firman Tuhan, terutama Injil, mereka nggak mengerti ya. Apakah kita bebas berkehendak atau ada suatu rencana atas sejarah yang tidak dapat manusia hindari ya. Jadi kalau yang tahu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu dan mengenal tentang Tuhan Yesus, mereka hidupnya tenang. Kenapa? Karena mereka tahu manusia itu punya kehendak bebas. Tapi tetap Tuhan itu yang mengendalikan segala sesuatunya. Jadi Tuhan itu berdaulat Bapak Ibu ya. Apa yang sudah direncanakan Tuhan dalam kehidupan saya, Ais ya, dalam kehidupan kita semua, itu pasti akan tergenapi Bapak Ibu. Karena kita ini sudah diadopsi sebagai anak ya. Walaupun kita ngokong sama ngokongnya Bapak Ibu, suatu saat kita akan ditarik sama Tuhan. Kembali. Ada 99 ya. Yang satu hilang. Tuhan Yesus fokus sama yang mana Bapak Ibu? Ya, satu, bukan 99. Jadi begitu berharganya kita kalau kita sudah dianggap sebagai anak dan diadopsi. Kalau kita nyeleneh Bapak Ibu, ditarik pasti sama Tuhan. Ya, ditarik sama Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau dunia punya jawaban tentang pertanyaan yang tadi Bapak Ibu ya, apakah segala sesuatu ini kebetulan, apakah sejarah bisa diulang dan sebagainya Bapak Ibu, itu ada beberapa faham ya. Ada faham yang namanya faham fatal ini kalau di Google fatalisme ya, segala sesuatu sudah ditakdirkan dan gak bisa diubah gitu ya. Segala sesuatu sudah ditakdirkan dan gak bisa diubah, itu yang pertama. Yang kedua adalah liberalisme. Ini orang-orang Amerika Bapak Ibu yang ateis semua ini menganut ini ya, mengutamakan kebebasan gitu ya. Kalau yang fatalisme ini mengatakan tidak ada kebebasan nyata, kehendak bebas hanyalah ilusi. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Akibatnya apatis dan pesimis ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya.
Mungkin saudara sepupu kita mengatakan semua ini wis takdirnya gini dan sebagainya, tapi mereka nggak tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu lagi dalam kondisi yang nggak enak, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah, karena dalam kondisi yang nggak enak itu Tuhan turut bekerja supaya kita dijadikan emas dan berlian. Amin Bapak Ibu. Ya, supaya kita timbul Bapak Ibu menjadi pribadi yang excellent di hadapan Tuhan, ya. Jadi sehingga orang-orang yang hanya percaya takdir tapi mereka nggak tahu kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan, ya, mereka menjadi orang-orang yang pesimis. Karena ya wis lah, gak ngerti aku, paling ya kayak gini uripku, ya. Kalau orang tua aku biasa-biasa aja, aku biasa-biasa aja, berarti masa depanku biasa-biasa aja. Nah ini Bapak Ibu, orang yang pesimis itu kayak gitu, ya, karena nggak tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah aplikasinya kehilangan makna hidup. Orang-orang yang percaya takdir tapi nggak ngerti tentang kedaulatan dan rencana Tuhan dalam hidupnya, ya, mereka kehilangan makna hidup. Mereka gampang depresi, ya, karena kadang-kadang percaya sama omongan orang, ya, hidup dalam keputusasaan. Tapi orang-orang yang dalam Kristus Yesus nggak pernah seperti ini. Amin Bapak Ibu, ya, selalu dipuaskan, ya, selalu memiliki harapan yang baru, ya, karena apa? Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal Bapak Ibu, ya, dan kita ini sangat-sangat berharga. Nah kalau yang liberalisme mengatakan masa depan itu mutlak ada pada tangan kita, ada pada pilihan kita. Kalau kamu mau sukses, kamu jadilah sukses, kamu harus mengupayakan segala sesuatu, jadi semuanya pakai kekuatan sendiri Bapak Ibu, ya. Ada di tanganmu, ciptakan masa depanmu dengan caramu sendiri. Jadi semuanya itu pakai cara sendiri Bapak Ibu, ya. Akibatnya apa? Orang-orang liberal yang ada di Amerika dan sekitarnya sombong, ya. Orang-orang ini sombong, over optimis Bapak Ibu, ya, dan agresif. Tapi kalau sekali disentil, sentilnya itu enggak biasa-biasa aja. Sekali sentil itu mengerikan Bapak Ibu, ya. Tornado lah, ya. Macam-macam Bapak Ibu. Waduh, saya bersyukur, ya, kalau di Jawa atau di Indonesia ini mungkin banjir gitu, ya. Tapi kalau di sana di sebelah Bapak Ibu, ya, itu tornadonya ngeri Bapak Ibu. Sekali muter gini, mungkin Mas Petro sering nonton itu, ya. Sekali tornado Bapak Ibu itu besar banget, ya. Dan itu rumah-rumah, bahkan kemarin saya lihat truk besar Bapak Ibu itu diangkut sama tornado. Bayangin Bapak Ibu, ya, diangkut sama tornado. Nah, kalau orang-orang liberal Bapak Ibu, aplikasi dalam kehidupannya mereka selalu tidak pernah tenang. Kenapa? Karena mereka selalu mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau seperti yang tema pada pagi hari ini adalah aman dalam kedaulatan dan rancangan Tuhan. Artinya apa? Kita kalau tahu bahwa ada kedaulatan Tuhan, ada takdir yang pasti Tuhan pasti wujudkan dalam kehidupan kita. Tapi dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Dan juga kita juga punya free will, punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebas kita tahu apapun yang kita putuskan tetap kendali ada di tangan Tuhan. Jadi semuanya tetap Bapak Ibu, semuanya akan dikendalikan sama Tuhan. Kita maunya ke A, ke kiri, kalau bukan tujuannya Tuhan, kita akan dikembalikan lagi ke kanan Bapak Ibu, ya. Lanjut. Jadi pertanyaannya, apakah kita bebas berkehendak, ya? Atau ada suatu rencana atas sejarah yang tidak dapat manusia hindari atau kita hindari, ya. Ada yang berkata takdir, ada yang berkata kita punya kehendak bebas. Jadi jawaban Alkitab adalah dua-duanya, ya. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, ya. Apa yang sudah dirancangkan Tuhan dalam kehidupan manusia pasti terpenuhi Bapak Ibu. Dan yang kedua, manusia berkehendak bebas, ya. Tapi kehendak bebasnya itu tetap terbatas. Karena semuanya akan dikendalikan sama Tuhan. Jadi pemahaman Alkitab sangat berbeda sama pemahaman yang diajarkan sama dunia ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau dunia ini mengajarkan filsafat, hati-hati, ya. Rocky Gerung kemarin Bapak Ibu disikat habis sama pendeta Esra Soro, gitu, ya. Esra Soro itu teman FB saya, ngechat saya apa artinya Lydia Angel Anastasia ini juga, gitu, ya. Waktu dia kecil Bapak ditanya sama Esra Soro, apa artinya Kevin Joshua, yang mau saya jelaskan macam-macam kayak gitu, ya. Jadi Esra Soro itu, waduh, pas ngelihat Rocky Gerung tahu, ya, ya, yang ngata-ngatain Jokowi macam-macam gitu, ya. Jadi Rocky Gerung itu kemarin sempat ngomong Bapak Ibu dalam debatnya gitu, ya. Tuhan itu nggak mengerti, ya, apa yang kita inginkan. Wah, Tuhan,
Rocky Gerung ngomong kayak gitu. Buktinya kita harus berdoa supaya Tuhan mengerti apa yang kita inginkan. Jadi Tuhan itu nggak mengerti, makanya kita harus berdoa, kita menyampaikan apa keinginan kita dan sebagainya. Puas langsung dilibas sama Ezra Soru. Kenapa? Karena ketika ada penyesat, ya kita kalau tahu firman Tuhan, kita harus berani ngomong. Ya seperti siapa? Elia, ya anak muda, Bapak Ibu, nggak Elia Mihron ya. Elia Mihron, ya nggak sekolah teologi ya Bapak Ibu, tapi gemes kalau tetangga sebelah itu kalau ngomongnya sembarangan, ya akhirnya belajar sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu belajar sendiri di Alkitab, jangan kaget kalau Bapak Ibu nanti tiba-tiba jago menginjil, jago berkhotbah, jago berdoa, jago menasihati orang. Kenapa? Dalam setiap ayat yang kita baca itu ada kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itu dibuktikan Elia Mihron membuktikannya. Ya, yang bukan STH Bapak Ibu, tapi jago sekali. Sampai gembala-gembala di Jakarta itu bingung. Kamu itu lulusan mana sih? Kok debat itu selalu luar biasa dan tidak menyerang keyakinan orang lain, tapi selalu mematahkan Bapak Ibu. Ya, saya percaya itu bukan kekuatan Elia, tapi karena ketika si Elia tadi Bapak Ibu, Elia itu membaca firman Tuhan dan dia tahu tujuan hidupnya harus berdampak bagi banyak orang Bapak Ibu. Dan dia selalu bergairah. Nah makanya hati-hati kalau hari-hari ini Bapak Ibu nggak bergairah dalam kehidupan, artinya Bapak Ibu nggak punya goal, nggak punya tujuan hidup yang jelas. Ya. Jadi kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, kita ingin berdampak bagi banyak orang, setiap hari Bapak Ibu pasti akan tajam. Tajam itu terus belajar, terus action, terus macam-macam Bapak Ibu. Ya. Dan ya pasti Bapak Ibu kan kepingin naik terus ya dalam segala kehidupan kita. Kedaulatan Allah yang mutlak dan kehendak bebas manusia dapat berjalan bersamaan. Jadi kedaulatan Allah yang mutlak sama kehendak bebas manusia itu bisa berjalan bersamaan Bapak Ibu. Di dalam Alkitab itu bisa berjalan bersamaan. Ya, kita bisa lihat itu nanti contoh-contohnya nanti saya tunjukkan. Manusia benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih. Ya, jadi manusia itu benar-benar punya kebebasan untuk memilih. Contohnya, kalau pada saat itu ya ditanya Bapak Ibu Petrus ya, ada orang-orang yang lagi bakar-bakar, loh kamu kan salah satu dari pengikutnya. Nah itu ya, Petrus kan bisa aja memilih, iya saya salah satu dari pengikutnya, tapi Petrus memilih apa? Enggak, saya enggak kenal dia gitu ya. Jadi Petrus memilih yang ada di pikirannya ya, tapi hati nuraninya enggak diikutin Bapak Ibu. Yang di pikirannya kenapa? Karena takut, ya takut dipenjara dan sebagainya ya. Jadi kita punya kehendak bebas untuk memilih, tetapi Bapak Ibu yang perlu dicatat, pilihan-pilihan itu tidak akan melampaui, ya, dan tetap berada dalam rencana dan kendali Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi walaupun Bapak Ibu memilih sakara PDW mau jadi apa dan seperti apa, tapi kalau Bapak Ibu dipilih menjadi anak sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu akan ditarik lagi untuk sesuai dengan rencananya. Amin Bapak Ibu, ya. Makanya jangan daplek-daplek, ya. Pilihlah pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan supaya salahnya nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Kalau salahnya terlalu banyak, waduh, kita sendiri yang harus gitu ya bongkar pasang dan lain sebagainya. Jadi tidak semua cita-cita pilihan kita itu tercapai, dan bersyukur Bapak Ibu ya. Kalau masih kecil biasanya orang bermimpi itu aku ingin jadi pilot, aku ingin itu ikut-ikutan gitu ya. Tapi ketika mereka besar, beda-beda Bapak Ibu ya. Loh, kok nggak seperti impian pada waktu kecil dan sebagainya gitu ya. Jadi Tuhan itu selalu mengintervensi ya, selalu mengarahkan, mengendalikan Bapak Ibu ya. Dan supaya mengarahkan ya kita semua kepada rancangannya yang kekal Bapak Ibu. Kita semua kepada rancangan yang kekal. Ada pernyataan yang sangat bagus. Kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang kita sudah perbuat dalam kehidupan ini. Jadi memang kita punya kehendak bebas, tapi kalau kita memilih sesuatu yang salah, ya kita harus siap dengan konsekuensinya Bapak Ibu ya. Tetapi kita juga bisa tetap tertenang karena Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali. Jadi tenang Bapak Ibu
ya. Karena kalau mungkin hari ini Bapak Ibu jatuh karena pilihan-pilihan Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu lagi stres, lagi ini dan lain sebagainya karena kelakuan yang kita lakukan sendiri, ya. Tapi Bapak Ibu perlu tenang karena kehidupan kita, kehendak bebas kita masih dalam kendalinya Tuhan. Yang pasti di dunia ini, apa yang pasti di dunia ini? Yang di dalam ketidakpastian. Jadi kalau ditanya yang pasti di dunia ini apa? Ya di dunia ini nggak ada ketidakpastian, Bapak Ibu. Nggak ada yang pasti ya di dunia ini ya. Yang pasti kalau orang-orang yang mengerti tentang ayat yang tadi kita sudah baca, Bapak Ibu, yang pasti adalah kedaulatan Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan orang-orang pilihan, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dan pasti akan terlaksana. Ini yang pasti, Bapak Ibu ya. Jadi kita percaya bahwa memang ada takdirnya Tuhan. Kalau kita memang sudah dipilih, ditentukan, dan kita pasti selamat, itu bukan karena kekuatan kita, tapi memang kita sudah diadopsi sama Tuhan. Ya, kita nanti akan diarahkan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, menuju kesempurnaan itu tadi ya. Jadi apakah pilihan kita penting? Nah, pilihan maksudnya apakah Bapak Ibu memiliki kehendak bebas itu penting Bapak Ibu ya. Tapi gunakanlah kehendak bebas atau pilihan kita ya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kehendak bebas, bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan itu tidak mengintervensi. Contohnya Adam. Ya, Tuhan suruh jangan sentuh ya, tapi dimakan Bapak Ibu ya. Jangan makan buah ini tapi dimakan ya, itu kan kehendak bebas ya. Tapi kalau Tuhan mengintervensi, ya udah semuanya dibuat Adam nggak mau, tapi kan dibiarkan Bapak Ibu ya. Jadi ada kehendak bebas. Contoh Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai 9 ya, nggak usah dibuka ya Mas. Itu Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah ya, mengisahkan Bapak Ibu Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai 9 ya. Itu mengisahkan bangsa Israel yang memberontak ya kepada Allah, dan Allah menggunakan bangsa Babel ya dengan raja Nebukadnezar Bapak Ibu untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Ya, itu di Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai 9 ya. Tapi Bapak Ibu di ayat 12-nya ini kontras ya. Ini kontras ya. Jadi Tuhan merencanakan ya ketika bangsa Israel gablek ya karena memilih untuk memberontak ya, mulai menyembah berhala dan lain sebagainya. Allah mengirim bangsa Babel, raja Nebukadnezar untuk menghajar ya, menghajar, mendisiplinkan. Tapi di ayat yang ke-12 Bapak Ibu, Tuhan menghukum bangsa Babel ya, raja Nebukadnezar atas dosa-dosa mereka karena menganiaya umat pilihan Allah. Ini kan kontras Bapak Ibu ya, kontras ya. Dan manusia memang harus bertanggung jawab. Artinya apa? Ketika raja Nebukadnezar punya pilihan bebas menganiaya umat-umat pilihan Allah, dibiarkan sama Allah Bapak Ibu. Tapi tetap di mata Allah itu salah. Jadi kehendak bebas manusia itu tetap ada hukumannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita punya kehendak bebas, sakar PDW dalam kehidupan ini. Gitu ya. Jadi kita perlu memilih, pilihlah sesuatu yang berpadangan dengan firman Tuhan. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Tadi kan Efesus 1 ayat 7 sampai 11. Kita kembali ke ayat yang sebelumnya. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa Bapak Ibu? Dunia dijadikan. Artinya ini adalah kedaulatan atau ketetapan Tuhan Bapak Ibu ya. Supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Jadi Tuhan sudah memilih kita sebagai anak dan mengadopsi kita Bapak Ibu ya sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah dipilih memang itu ya, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Ini namanya kedaulatan Bapak Ibu ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu berada dalam kedaulatan Tuhan, walaupun kita punya kehendak bebas gitu ya. Jadi Allah sudah memilih kita Bapak Ibu supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah kudus dan tak bercacat saat ini? Walaupun Bapak Ibu sudah dipilih sama Tuhan loh.
Jawab dalam hati Bapak Ibu, apakah kita sudah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kudus dan tak tercacat? Yang kita perlu tahu Bapak Ibu, dalam posisi kita di hadapan Allah, kita itu kudus dan tak tercacat. Kenapa? Karena ada karya salib Bapak Ibu yang sudah menghapus seluruh dosa-dosa kita. Ya, dalam posisi kita Bapak Ibu, dalam posisi Allah melihat kita itu adalah anak-anak yang kudus dan tak tercacat. Karena ada karya salib yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, ya. Yang harus kita sadari, karena nggak semua orang itu memang diselamatkan, hanya orang-orang pilihan Bapak Ibu. Jadi memang Tuhan Yesus itu menebus orang-orang yang memang diberikan Bapa kepadanya. Ayat yang tadi sudah kita baca, ya. Dan sedang dalam proses diputuskan terus-menerus setelah diselamatkan. Jadi setelah Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak sekonyong-konyong Bapak Ibu berubah karakternya. Karakter ini tetap harus dipadankan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, proses ini akan bisa gagal atau tidak, ya? Kan tadi firman Tuhan mengatakan kalau kamu sudah dipilih, kamu akan ditentukan dan lain sebagainya, ya, dan menjadi anak-anaknya. Apakah ini bisa gagal? Firman Tuhan loh tadi yang berbicara, ya. Jawabannya tidak pernah gagal, karena rencana Tuhan itu tidak pernah Bapak Ibu gagal, ya. Karena Tuhan sudah merencanakan dari awal semula untuk memilih, menentukan, dan sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memilih kita. Jadi Allah telah memilih kita untuk diadopsi menjadi anak-anaknya, dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini yang harus kita percaya Bapak Ibu, ya. Ini yang harus kita percaya. Dalam posisi kita di hadapan Allah yang kudus, kita sudah dibenarkan dalam karya salibnya, ya. Dalam proses kehidupan kita tetap harus punya peran. Peran kita adalah memadankan segala kehidupan kita, pilihan-pilihan kita dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, ya. Efesus pasal 4 ayat 1. Jadi tetap ada peran Tuhan atau kedaulatan Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan orang percaya, tapi juga ada peran kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Jadi jangan semena-mena, ya udahlah aku sudah ditentukan, aku sudah diselamatkan, aku pasti selamat dan aku sakar PTW, enggak seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi juga ada peran kita. Kita baca yuk sama-sama Efesus 4 ayat 1. 1 2 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, Paulus, ya, supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita juga punya peran. Hidup kita juga harus berpadanan Bapak Ibu dalam panggilan yang kudus itu. Kalau Bapak Ibu sudah diselamatkan dengan darah yang mahal, ya, Bapak Ibu perlu mengingat kasihnya yang besar, dan Bapak Ibu perlu untuk selalu, ya, mengikuti teladan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayat Efesus 6 ayat 10. Paulus juga mengingatkan, ya, kepada kita yang sudah diselamatkan Bapak Ibu. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 11. Akhirnya Bapak Ibu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat yang 11. Kenakanlah seluruh Bapak Ibu, perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Jadi ada kedaulatan Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dipilih, ditentukan menjadi anak dan pasti selamat, kita juga harus punya peran Bapak Ibu, ya. Peran supaya kita nggak gampang dikasih tipu muslihat iblis. Caranya, kenakanlah Bapak Ibu? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi hari-hari ini memang kalau daging kita ini kita kasih makan, Bapak Ibu, makannya apa? Daging kita kasih makan apa? Nasi, gitu ya. Habis itu daging juga, habis itu soto, rawon, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lupa, kita ada jiwa. Jiwa itu suka menyembah. Jiwa itu ketika dekat sama Tuhan, jiwa itu akan disegarkan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak dengan sengaja dekat sama Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, jiwanya akan kering. Nah, kalau sudah kering, nggak ada ambisi Bapak Ibu, nggak ada ambisi untuk benar-benar bergairah melayani Tuhan, ya. Jadi gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Salah satunya apa? Firman Tuhan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini yang kita sangat susah untuk membaca firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak akan ada waktunya Bapak Ibu akan happy membaca firman Tuhan.
memang harus dipaksa. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Ya harus disengaja, baca firman Tuhan itu harus dipaksa dan disengaja, Bapak Ibu. Supaya apa? Jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka tindakan kita akan berbeda. Kita akan berdampak. Nah kalau sudah berdampak berbeda, kita punya kebiasaan yang bagus, karakter kita juga akan seperti emas, Bapak Ibu, dan berlian, berdampak. Dan masa depan kita seperti yang dijanjikan dalam firman Tuhan, kita pasti akan dilihat sebagai anak-anak terang, yang orang dekat sama kita, orang suka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mau melatih diri kita. Amin, Bapak Ibu. Amin ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut ya, karena kesalahan kita nggak bisa menggagalkan kedaulatan dan rencana Tuhan ya. Jadi mungkin hari-hari ini Bapak Ibu masih jatuh bangun dalam dosa, Bapak Ibu masih mungkin belum bisa mengendalikan amarah dan lain sebagainya. Bapak Ibu terus berjuang ya, tapi jangan menggunakan kekuatan sendiri seperti orang-orang liberal, Bapak Ibu, yang selalu menggunakan otak dirinya gitu ya, kekuatannya, Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Kita belajar lagi yuk. Sebentar lagi mau selesai. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Nah ini kita belajar tentang kedaulatan Tuhan ya. Dia yang diserahkan Allah, dia ini adalah Kristus Yesus, Bapak Ibu. Menurut maksud dan rencananya. Artinya Bapak Ibu, memang Yesus Kristus sudah disiapkan ya, disiapkan Bapak Ibu untuk memang mengalami ya, diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi memang dalam kedaulatan Tuhan, kalau kita belajar tentang rancangan Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan orang-orang pilihan, orang-orang percaya, kita belajar Bapak Ibu ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Kematian Yesus adalah bagian dalam rencana Allah yang Maha Kudus, dan ini diperdebatkan sama orang-orang sebelah, Bapak Ibu. Loh, Tuhannya kok ngatek? Nah kalau ngatek lah apa disembah? Nah itu Bapak Ibu ya. Nah kalau kita sudah baca firman Tuhan dan kita dipenuhi sama kuasa firman Tuhan, kita nanti jadi Elia yang jatuh menjawab. Amin Bapak Ibu ya. Kedaulatan Allah artinya Bapak Ibu ya, kematian Yesus sebagian dalam rencana Allah atau kedaulatan Allah. Namun tindakan mereka yang menyalibkan Yesus tetap dianggap sebagai dosa dan ada tanggung jawab manusia yang sangat besar Bapak Ibu ya. Allah berdaulat sepenuhnya atas sejarah, manusia bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita punya pilihan yang baik, yang berbatasan dengan firman Tuhan. Apa yang tampaknya kacau, apa yang tampaknya nggak sesuai dengan pikiran kita, ya, yang kita rasakan dan lain sebagainya, kayaknya kacau gitu ya. Bagi kita, apa yang tampaknya nggak enak, Bapak Ibu, kacau, adalah rencana yang sempurna dalam pandangan Allah. Ya. Nah, refleksi di poin yang kedua ini, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menggunakan semua peristiwa dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu, ya, apakah kita percaya bahwa Tuhan menggunakan semua peristiwa dalam kehidupan orang-orang percaya untuk mencapai tujuannya? Kalau kita sudah belajar firman Tuhan, kita harus percaya Bapak Ibu, karena ada kedaulatan Tuhan dalam segala suka duka kita. Ketika Bapak Ibu dalam kondisi duka, bersukacitalah Bapak Ibu ya. Dalam kondisi suka, ya bersukacita, karena itu cuma sementara, gitu ya. Bagaimana pemahaman kita tentang tanggung jawab dalam kedaulatan Tuhan? Karena kita kan punya pilihan kehendak bebas Bapak Ibu. Jadi yang benar adalah dua-duanya ya. Jadi kita punya kehendak bebas boleh, kehendak bebas kita juga kita harus padankan dengan firman Tuhan, dan kita juga percaya bahwa apa yang sudah ditentukan Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apa yang sudah dijanjikan sama Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua adalah imamat yang rajani ya. Amin Bapak Ibu. Bangsa yang besar, bangsa yang dipulihkan, ya, bangsa yang benar-benar akan menguasai bumi. Apapun yang dikerjakan akan berhasil, dan janji-janji yang lain Bapak Ibu
itu pasti akan terjadi, ya. Dan Bapak Ibu nggak mau, jangan sampai percaya sama suara-suara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada pernyataan seperti ini, Bapak Ibu. Kita sering terobsesi dengan perkataan seperti ini. Kehendak rencana Tuhan atas hidup kita. Padahal Bapak Ibu sebenarnya bukan seperti itu, ya. Hidup kita itu dalam kehendak dan rencana Tuhan, bukan sebaliknya, ya. Kehendak Tuhan atas hidup kita, bukan. Tapi memang hidup kita itu memang sudah ada dalam kehendak dan rencana Tuhan, ya. Hidup kita itu sudah ada dalam kedaulatannya Tuhan, Bapak Ibu. Dan Tuhan itu sudah tahu, kamu lahir sekian, kamu nanti akan dilahirkan sama bapak ibu ini, kamu nanti akan ini, kamu nanti akan ini, kamu akan kembali ke aku dengan seperti ini. Sudah ada, tapi kan kita nggak tahu, ya. Kita lakonin aja semuanya, Bapak Ibu, dengan hati yang gembira, sesuai dengan yang tadi sudah dikasih rambu-rambunya dalam firman Tuhan, ya. Dan kita akan happy, ya Bapak Ibu. Poin yang ketiga, sebentar lagi akan selesai. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, ya. Aman dalam kedaulatan Tuhan dan rancangan Tuhan. Poin yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah inti dari semua rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Poin yang ketiga ini adalah Yesus Kristus itu adalah inti dari semua kedaulatan Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka Efesus 1 ayat yang ke-10. Jadi Allah sedang mengerjakan segala sesuatu, Bapak Ibu, ya, sesuai dengan rencananya menuju sesuatu yang luar biasa. Kita lihat sesuatu itu apa? Efesus 1 ayat 10 menjawabnya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, ya, baik yang di sorga maupun yang di bumi, ya. Bapak Ibu, sebagai persiapan kegenapan waktu. Jadi semuanya itu dalam kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Jadi Kristus akan menjadi kepala, ya, baik di surga maupun di bumi. Raja di atas segala raja. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi luar biasa sekali. Raja di atas segala raja. Jadi inti dari rencana Tuhan, saya boleh tuliskan di sini, Bapak Ibu, Allah sedang mempersatukan segala sesuatu, ya, baik di surga maupun di bumi, di bawah satu kepala, yaitu siapa, Bapak Ibu? Yesus Kristus, ya. Jadi Yesus Kristus, seluruh sejarah bergerak menuju pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi nanti kalau Yesus yang adalah raja di atas segala raja, Bapak Ibu, ya, dan semuanya, Bapak Ibu, semuanya, ya, dalam kehidupan manusia sudah selesai, ya, ketika Yesus raja di atas segala raja, baik di bumi sama di surga, ya, Tuhan sudah menyatakan, Bapak Ibu, dan saat itu, ya, semuanya akan dipulihkan, ya. Mungkin saat ini kita di bumi, Bapak Ibu, kita masih bisa takut, kita masih bisa khawatir, kita masih bisa cemas, ada juga yang masih bisa kena penyakit, kena cancer, kena virus corona dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi ketika semuanya, Bapak Ibu, Allah sedang mempersatukan segala sesuatu di bumi maupun di surga di bawah satu kepala Yesus Kristus. Nanti ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai raja di atas segala raja, kesudahan segala zaman, Bapak Ibu, ya, semua akan dipulihkan. Tidak ada lagi duka cita, ya. Bahkan dikatakan dalam Yesaya kalau nggak salah, anak manusia akan bersahabat dengan binatang buas, ya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, ya. Yesus akan jadi raja di atas segala raja. Ini adalah rahasianya, Bapak Ibu, ya, dan itu akan dinyatakan nantinya semua, ya. Yesus Kristus jadi raja, memulihkan segala sesuatu. Gak ada perang lagi. Mungkin hari-hari ini, Bapak Ibu, ini kalau perangnya sampai ke Indonesia gimana? Kalau sampai Rusia sama Amerika perang, waduh, kiamat ini, ya. Bisa terjadi perang dunia ke berapa ya, Mas Bagus? Ketiga, ya. Kemarin yang kedua, ini ketiga. Kalau sampai ketiga, Bapak Ibu, waduh, ya, bom nuklir itu dampaknya radioaktifnya sangat-sangat mengerikan, gitu ya. Ketika Yesus Kristus, Bapak Ibu, jadi raja, memulihkan segala sesuatu, nggak akan ada lagi perang. Tapi kalau kita masih di bumi ini, Bapak Ibu, ya, yang masih sementara mampir ngombe, ya, kita masih bisa takut, khawatir dan lain sebagainya. Nggak akan ada lagi dosa. Ya, ketika Yesus menyatakan dirinya, Bapak Ibu, ya, semuanya sudah selesai.
Dan Bapak Ibu percayalah ya, ketika saat itu nggak ada namanya kawin dikawinkan ya, pikiran sesat seperti yang di sebelah ya. Jadi isinya surga itu bukan ada kawin dikawinkan, nggak seperti itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Dan nggak ada lagi air mata ketika sudah dinyatakan rahasianya, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Sudah tidak ada lagi yang namanya duka cita, virus, cancer, penyakit-penyakit. Kalau masih di bumi itu bisa terjadi ya, karena memang semuanya harus kembali kepada Tuhan dengan caranya yang kita nggak pernah tahu ya. Semua akan dipulihkan di bawah satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus di atas segala raja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana segala sesuatu dipulihkan? Kok kayaknya susah dalam pandangan orang dunia ya. Tapi kita sudah belajar Bapak Ibu, Yesus adalah inti dari segala rencana Tuhan. Kita belajar pagi hari ini adalah Yesuslah inti dari segala rencana Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ya sudah memiliki Yesus di dalam hati dan pikiran kita, dan sudah membawa Yesus sebagai Raja di dalam segala kehidupan kita Bapak Ibu, itu adalah inti dari segala rencana Allah ya. Ia akan memulihkan segala sesuatu dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya dunia. Kalau cara dunia Bapak Ibu, kalau kepingin pulih ya perang ya, kalau kepingin damai ya selesaikan, ada gencatan senjata kayak kemarin Bapak Ibu ya, antara Israel sama Hamas, akhirnya terjadi kesepakatan gencatan senjata ya. Jadi stop, nggak boleh ada tembak-tembak lagi ya. Kalau cara dunia, ya perang, politik, militer, kekayaan, kemewahan, kehebatan, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau cara Yesus Bapak Ibu, nah pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memulihkan segala sesuatu. Inilah Tuhan kita Bapak Ibu ya. Yesus adalah Raja yang berbeda. Yesus datang untuk apa Bapak Ibu? Melayani ya. Jadi bagaimana cara Tuhan Yesus memulihkan segala sesuatu? Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sukses dalam segala karir, kehidupan, kerohanian, belajar untuk melayani Bapak Ibu ya. Semakin Bapak Ibu memiliki hati yang melayani, Bapak Ibu akan cepat sekali untuk diangkat sama Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus datang dengan kerendahan hati Bapak Ibu. Sangat berbeda dengan cara dunia untuk pulih ya, tapi Tuhan Yesus datang dengan kerendahan hati. Dalam Alkitab ditulis Tuhan Yesus tidak lahir dari istana, yang sampai sekarang bangsa Israel, bangsa Yahudi gak percaya sama Yesus karena dia merindukan Mesias yang datang itu adalah raja yang besar yang akan memerintah mereka, melawan bangsa-bangsa dengan terang Bapak Ibu ya, yaitu dengan cara dunia. Kalau kepingin pulih ya hancurkan musuhmu dan lain sebagainya. Itu nggak sesuai ekspektasinya orang Yahudi gitu ya. Yesus tidak lahir di istana. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Alkitab, tapi lahir di palungan kandang domba ya. Singgasananya bukan emas berlian, namun singgasananya adalah apa Bapak Ibu? Salib. Jadi kita perlu belajar Bapak Ibu dalam kehidupan Yesus ya. Yesus tidak membanggakan apa yang dia miliki ya. Bahkan dalam kedudukannya sebagai Allah, ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk dijadikan sama dengan manusia. Mahkotanya bukan penuh batu permata dan emas, firman Tuhan yang menyatakan, namun mahkota durilah yang membuat Yesus menderita, supaya kita mendapat mahkota kehidupan. Jadi cara Tuhan Yesus memulihkan umat-umat pilihannya itu sangat berbeda sama cara orang-orang dunia Bapak Ibu ya. Supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan, Yesus mengambil tempat kita yang harusnya Bapak Ibu kita pasti binasa, karena upah dosa adalah maut. Sudah jelas Bapak Ibu, gak bisa digantikan. Tapi Yesus menggantikan kita ya. Tuhan Yesus menebus umatnya Bapak Ibu ya, dengan cara untuk dosa ditimpakan kepada dia, supaya kita beroleh keselamatan yang kekal, supaya hidup kita dipulihkan ya. Jadi bagaimana segala sesuatu dipulihkan? Kok kayaknya susah, tapi bagi Yesus tidak ada yang susah.
sudah dibuktikan di atas kayu salib, Bapak Ibu. Makanya ketika Bapak Ibu memandang salib, itu adalah karya terbesar Allah dalam kehidupan kita, karya terbesar Yesus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak akan menjadi pribadi yang biasa-biasa, akan menjadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita sudah dibayar dengan darah yang mahal, Bapak Ibu. Kalau Adam tidak bisa memelihara ketaatan di Taman Eden, Adam memberontak, Bapak Ibu, ya, dan melawan kehendak Allah. Akibatnya manusia berdosa, ya. Hubungan dengan Allah rusak, citra diri rusak, ya. Hubungan dengan manusia rusak. Jadi jangan kaget hari-hari ini Bapak Ibu punya hubungan yang bagus sama teman, soulmate, teman dekat. Tapi tiba-tiba dalam urusan uang, dalam urusan bisnis mereka bisa menikah, Bapak Ibu. Jangan kaget. Kenapa? Karena citra diri manusia sudah rusak, ya. Semuanya sudah rusak, Bapak Ibu, ketika Adam jatuh dalam dosa, ya. Walaupun itu mungkin teman kita sekolah yang sudah kita percayai, sudah berbeda, Bapak Ibu, ya. Di Taman Getsemani, Bapak Ibu, sama-sama, ya, Taman Eden, Taman Getsemani, ya, ada yang namanya Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu, ya, Raja dari segala raja, yang tunduk sepenuhnya terhadap kehendak Bapaknya, ya, mengatakan bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Justru Tuhan Yesus mengambil langkah radikal, masuk dalam karya salibnya, Bapak Ibu. Di salib kita belajar penghukuman berubah menjadi pengampunan, ya. Yang harusnya manusia dihukum, manusia diampuni. Ketika Bapak Ibu memandang salib, itu penghukuman dirubah sama Yesus, dirubah sama Allah Bapa menjadi pengampunan. Kehancuran diubah menjadi pemulihan. Kematian berubah menjadi kehidupan. Yesus yang sempurna tanpa dosa, Bapak Ibu, mengambil tempat kita untuk menerima kutuk dosa, kehancuran, supaya kita bisa dipulihkan kembali sebagai anak-anak terang, ya. Jadi kita belajar bagaimana Yesus memulihkan segala keadaan, ya, mengadopsi kita dan menentukan kita, memilih kita, dan pasti menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Dalam segala pilihan-pilihan kehendak bebas kita, biarlah kita berpadanan dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah kita baca, kenakanlah seluruh senjata Allah. Segala sesuatu di dunia ini pasti akan menuju kehancuran. Jadi jangan pernah berniat, Bapak Ibu, untuk bangga hidup di dunia ini, karena dunia ini akan lewat, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta Utara, itu airnya, Bapak Ibu, itu sudah lebih jauh daripada daratan. Air lautnya sudah lebih jauh daripada daratan. Itu nunggu hujan berturut-turut mungkin 3 hari sampai 1 minggu selesai, Bapak Ibu, Jakarta Utara. Sekarang itu sudah jauh di atasnya daratan, sudah dikasihin bendungan gini masih tumpah-tumpah. Itu kalau nunggu hujan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan selesai, Bapak Ibu, ya. Jadi orang-orang di Jakarta Utara minta didoakan, ya nggak bisa, memang harus relokasi, ya harus relokasi, Bapak Ibu. Ya benar Jokowi itu, ya, harus pindah ke IKN. Jadi memang ibu kota nggak bisa di Jakarta, ya. Kenapa? Kita belajar dunia ini memang menuju kepada kehancuran, ya. Bangsa akan melawan bangsa, seperti perkataan firman Tuhan. Segala sesuatu, ya, yang dikumpulkan manusia akan mengat semua, Bapak Ibu, ya. Yesus datang untuk mengembalikan arah kehancuran ini, Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Melalui kehancuran Kristus di kayu salib, kita memperoleh kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu, melalui Kristus di kayu salib ada kehidupan yang baru, ada rohani yang baru, ada pribadi-pribadi yang baru, ya. Kehidupan kita yang dulunya mungkin kita belum kenal Kristus, kita belum dipulihkan, tapi ketika kita kenal Tuhan Yesus, kita percaya dan kita diselamatkan, ada pemulihan yang baru, ada manusia-manusia baru. Amin, Bapak Ibu. Semua keretakan, kejatuhan, kehancuran di dalam dunia, ya, baik dalam hubungan manusia, kita sendiri maupun alam semesta, semuanya akan dipulihkan ketika Yesus menjadi raja di atas segala raja, ya.
Dan mungkin saat itu kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pulang duluan, mungkin kalau kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang ke dunia ini Bapak Ibu ya, kita juga nggak pernah tahu, tapi semuanya akan dinyatakan. Ada satu tokoh teologi yang berkata, salib menunjukkan bahwa dosa kita begitu besar sehingga hanya darah anak Allah yang bisa menebusnya. Dosa manusia begitu besar sehingga hanya darah anak Allah yang bisa menebusnya. Tetapi karena Allah begitu besar sehingga Allah bersedia untuk melakukannya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi dosa manusia itu begitu besar, udah nggak bisa diampuni Bapak Ibu ya. Tapi dengan darahnya dan juga dengan inisiatif Allah sendiri Bapak Ibu ya, bersedia untuk melakukannya. Ini sangat luar biasa. Aplikasi dalam kehidupan kita dari 3 poin tadi Bapak Ibu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada 3 Bapak Ibu ya. Orang yang percaya sama Injil, yang seperti tadi kita sudah baca, memahami bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna sehingga memiliki kedamaian di tengah ketidakpastian. Jadi kita memahami bahwa Allah punya rencana, memiliki rencana yang sempurna. Ya, rancangan Allah tidak pernah gagal dan pasti akan terjadi dalam kehidupan orang-orang pilihan. Yang kedua, percaya bahwa kehendak Allah yang sempurna akan tercapai Bapak Ibu, bahkan melalui setiap pilihan dan kegagalan Bapak Ibu termasuk saya ya. Dalam segala kehidupan kita baik suka maupun duka ya, kita harus percaya bahwa kehendak Allah akan tercapai, yang sempurna pasti tercapai dalam kehidupan orang-orang pilihan. Orang beriman, orang yang percaya Injil, hidupnya tidak pasif. Nah ini Bapak Ibu menegur saya juga ya, untuk kita tidak pasif Bapak Ibu ya. Kita selalu menggunakan senjata Allah ya, terus bekerja, terus berusaha serta melayani Tuhan. Namun bisa tenang ya, karena Tuhan berdaulat di dalam segala sesuatu yang indah dan semua rancangannya tidak akan pernah gagal Bapak Ibu. Jadi kita belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu, Allah memiliki kedaulatan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan. Dan yang berikutnya, kita punya kehendak bebas, namun segala kehendak bebas kita Bapak Ibu masih dalam koridor kedaulatan Tuhan dan kendali Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah belajar Tuhan tentang banyak hal, tentang kebenaran firman-Mu yang begitu besar, begitu ajaib, penuh dengan hal-hal yang luar biasa yang secara manusia kami tidak mengerti, namun Engkau singkapkan dengan begitu rupa dalam firman-Mu yang hidup Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah Engkau tetapkan, Engkau pilih dari semula untuk menjadi anak-anak terang yang Engkau akan adopsi Tuhan, dan Engkau akan bentuk kami sedemikian rupa sehingga apa yang Engkau sudah rencanakan dalam kehidupan orang-orang pilihan itu pasti akan tergenapi. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca bersama-sama, yang sudah kami renungkan bersama-sama, itu membuat kami untuk memiliki satu ketenangan, satu keamanan Tuhan, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami itu sudah dalam kedaulatan Tuhan. Kami merasa aman bersama Tuhan, kami merasa tenang bersama Tuhan, karena Engkau yang mengendalikan segala kehidupan kami. Dan terima kasih kalau Tuhan membuat kami bukan hanya sebagai robot, tapi kami memiliki kehendak bebas. Dan kami boleh Tuhan memilih kehendak bebas kami Tuhan, yang kami juga mau berpadangan dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga diingatkan dalam firman-Mu pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan, untuk kami mau menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, senjata Engkau Tuhan, untuk memperlengkapi kami, untuk kami boleh hidup sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan, dan hidup kami boleh berpadangan dengan firman-Mu yang hidup Bapa, sehingga kami boleh hidup berdampak, hidup yang tidak sama seperti yang dulu, hidup kami terus bertumbuh berdampak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh mengecap
janji-janji manis Engkau yang begitu luar biasa, karena kami percaya apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami itu pasti akan tergenapi dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami belajar kepada Engkau bahwa Engkau memulihkan segala sesuatu dengan cara Engkau, Tuhan. Biarlah kami belajar tentang kerendahan hati, kami belajar tentang kesetiaan, kami belajar tentang kerendahan hati, tentang semuanya Tuhan, sehingga bukan karena ego kami Tuhan, tapi kami belajar menekan ego kami untuk kami mau Tuhan mendengarkan apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pribadi yang terus bertumbuh, terus berdampak, dan terus menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah Roh-Mu yang kudus yang melengkapi kami semua pada pagi hari ini, sehingga firman renungan yang boleh kami belajar sama-sama pada siang hari ini menjadi rema, menjadi berkat bagi kami, sehingga kami memiliki satu kepastian di dalam kami mengiring Tuhan bahwa kami pasti selamat, karena di dalam Kristus kami menjadi anak-anak yang terang, dan Tuhan akan membuat kami terus berpadanan dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami, Tuhan, Kau tuntun hati dan pikiran kami supaya kami memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Amin, haleluya, puji bagi nama Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin, haleluya. Dan biarlah masuk tahun 2025 ini kita percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita ya pada pagi hari ini, setiap kita yang ada di tempat ini, kita semua aman di dalam kedaulatan Tuhan. Amin, haleluya, puji bagi nama Tuhan. Sebelum masuk ke dalam pengumuman, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberi persembahan